Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji syukur kita di dalam sepanjang bulan Juni ini, Saudara, kita merenungkan tema tentang semut. Minggu lalu kita sudah diberkati, 2 minggu ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan tentang sekalipun semut itu kecil, tetapi banyak hal yang bisa kita pelajari. Setiap hewan yang dimasukkan Tuhan di dalam Alkitab, Saudara, pasti ada pesan makna yang bisa kita pelajari. Hari ini saudara kita melihat semut itu sekalipun kecil, dia hewan yang punya visi saudara. Atau dikatakan memikirkan untuk hari esoknya. Bapak Ibu jangan bosan-bosan, kita tidak akan jauh-jauh pindah dari ayat yang kita baca berminggu-minggu. Tapi kita akan baca lagi minggu ini dari Amsal pasal 6, ayat 6 sampai 8 Bapak Ibu Saudara. Amsal pasal 6, ayat 6 sampai dengan 8. Penekanannya nanti di ayat 8, tapi kita tetap baca dari 6 sampai 8, Saudara. Amsal pasal 6, ayat 6 sampai 8. Oke. 3 minggu, Saudara. Kita akan baca sampai minggu ini, minggu depan juga. Saudara, kiranya diberkati dengan 3 ayat ini sepanjang bulan ini, Saudara. Mari kita baca, sudah ketemu katakan amin. Yuk, 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, mau pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ayat ke-6 itu dibahas di minggu pertama, saudara. Sekalipun kecil, kita perlu memperhatikan yang kecil ini. Termasuk hal dalam hidup kita banyak yang kecil tapi berdampak besar. Minggu lalu bicara soal walaupun tidak ada yang melihat, semut itu bisa tetap tanggung jawab dan apa yang dia lakukan tetap dihargai oleh Tuhan. Demikian juga apa yang kita buat. Dan hari ini fokus di ayat 8 saudara. Semut ini Bapak Ibu Saudara, dia bisa mikir untuk masa depan. Dia tidak hidup hanya di saat ini. Dikatakan di ayat 8, ia menyediakan rotinya di musim panas. Ketika panen banyak, saudara, dia kumpulkan itu. Untuk kapan, saudara? Untuk nanti. Dia hewan yang mengumpulkan. Bukan menghabiskan, tapi dia mengumpulkan. Saudara, ketika Salomo di dalam ayat ini menyuruh kita memperhatikan semut, dia bukan hanya mengajak kita untuk belajar tentang etos kerja. Tapi dia mengajarkan cara pandang tentang kehidupan, bagaimana semut bekerja hari ini, karena dia memandang hari esok. Semut memahami satu kenyataan penting Bapak Ibu Saudara, bahwa musim kehidupan tidak selalu sama saudara. Hewan ini pun bisa menyadari dalam insting hewannya, dia bisa mempunyai visi, dia tahu bahwa musim kehidupan selalu berubah. Ada musim yang enak, ada musim yang sulit. Ada musim yang banyak, ada musim yang sedikit. Nah saudara, ada 3 hal yang kita ingin pelajari pagi ini Bapak Ibu Saudara yang di gereja maupun di rumah. Yang pertama, visi itu penting untuk masa depan kehidupan kita. Visi Bapak Ibu, 1, 2, 3. 1, 2, 3, visi. Apa itu visi saudara? Visi adalah gambaran tentang hari esok yang mempengaruhi tindakan kita hari ini. Saya ulangin Bapak Ibu ya, visi adalah memandang pada hari esok. Tapi bukan hanya memandang saudara pada hari esok kehidupan. Orang yang punya visi, dia pandang hari esok, dia mau persiapan dari hari ini untuk hari esok. Saudara, para ilmuwan menemukan bahwa kelompok semut seperti digambarkan ini, saudara, koloni semut mengumpulkan makanan jauh melebihi kebutuhannya di hari itu. Bukan karena dia serakah, saudara, tapi dia bekerja bukan untuk kebutuhan hari itu saja, tapi juga untuk kebutuhan hari yang akan datang. Tidak berhenti di situ, para ilmuwan juga menemukan bahwa banyak jenis semut, saudara, memiliki kemampuan menyimpan makanan jauh sebelum musim yang sulit tiba. Saudara, mereka bisa kumpulkan itu, saudara, jauh sebelum musim tiba. Mereka bekerja ketika kondisi masih baik, mereka kumpulkan sebanyak yang mereka bisa untuk persiapan, saudara. Prepare untuk makanan di saat menjadi langka atau sulit dikumpulkan. Mereka tenang, mereka aman. Mengapa saudara? Karena mereka punya visi. Saudara, mereka semut ini bukan bekerja panik saudara. Bukan bekerja karena serakah. Tapi mereka sekalipun hewan kecil ini punya insting saudara. Insting persiapan.
Mengapa saudara? Lagi-lagi kita baca tadi, mereka tahu dalam visinya, dalam kehidupan yang mereka ada jalani, musim kehidupan akan selalu berubah. Dan untuk yang berubah itu saudara, mereka tidak menunggu musim sulit datang, baru mau persiapan. Karena mereka tahu musim akan berubah, mereka punya visi, mereka tidak menunggu lapar dulu terjadi, baru kumpulkan makanan. Tidak, saudara. Mereka tidak pula menunggu sampai keadaan menjadi darurat bahaya, baru kumpul makanan. Tidak, saudara. Mereka prepare, mempersiapkan diri sebelum semuanya terlambat. Sayangnya, saudara, seringkali ini terbalik dengan manusia yang seringkali baru berubah, baru persiapan ketika masalah datang. Ketika masalah terjadi, baru nuntut diri berubah. Baru panik untuk persiapan saudara. Baru berdoa, sungguh-sungguh berdoa ketika sakit sudah datang. Baru memperbaiki keluarga ketika hubungan mulai rusak. Baru mencari Tuhan ketika krisis mulai melanda. Padahal engkau dan saya belajar dari semut, kita didorong untuk punya hikmat saudara. Hikmat berkata, persiapan harus engkau dan saya lakukan sebelum musim sulit tiba. Persiapan harus dilakukan sebelum musim sulit tiba. Contoh di Alkitab saudara, Nabi Nuh, dia membangun batra sebelum hujan turun atau sesudah hujan turun saudara? Sebelum hujan turun, dia sudah bangun batra bertahun-tahun. Sekalipun hujan belum turun, dan sekalipun dia belum melihat hujan, dia percaya kepada Tuhan, dia persiapan. Seperti Yusuf saudara, yang diangkat jadi penguasa Mesir, nasihatnya kepada Raja Firaun, engkau harus menyimpan gandum, karena masa kelaparan akan datang. Simpan gandum, jangan foya-foya, jangan habiskan. Orang bijaksana saudara, selalu mempersiapkan diri sebelum kebutuhan muncul. Bapak Ibu, pertanyaan, pernah tidak kita mengalami seperti ini? Siapa di antara kita pernah akhirnya kehujanan, karena waktu melihat langit mendung, kita santai, tidak mau bawa payung. Ada saudara pernah mengalami itu? Ada Bapak Ibu? Akhirnya kehujanan, padahal mungkin orang rumah sudah ingetin, orang tua sudah ingetin, bawalah payung. Udah lihat nih mendung. Santai bro, santai coy, santai papa mama, tidak akan hujan. Tapi akhirnya basah kuyup. Saudara, saya selalu punya pandangan sebelum hujan, bukan pandangan saya, saudara. Memang umumnya ada peribahasa mengatakan sebelum sedia payung sebelum hujan. Kalau hujannya tidak jadi, kan malu saudara ya, bawa payung kan? Repot kan saudara? Tapi kalau hujan, saudara bawa payung saudara nggak basah. Dan saudara akan ketawa bahagia dibandingkan orang yang menyepelekan dan basah kuyup. Mengapa saudara? Orang yang punya hikmat, sebelum hujan turun, dia bawa payung dulu saudara. Saudara, semut ini bukan ngajarin kita ngumpulin uang banyak-banyak saja saudara, atau prinsip ekonomi. Semut mengajarkan kita prinsip yang juga bicara soal kerohanian kita, karakter kita, kehidupan kita masa depan saudara. Harus ditentukan dari keputusan kita hari ini. Contoh Bapak Ibu, engkau dan saya punya kerinduan, karakter yang bagus 5 tahun mendatang. Engkau dan saya punya visi membayangkan 5 tahun dari sekarang, saya pengen punya karakter apa? Engkau dan saya punya kedewasaan rohani seperti apa 5 tahun mendatang? Saya pengen punya keluarga yang sehat seperti apa 10 tahun mendatang dari hari ini? Dan apa yang saya bisa lakukan dengan persiapkan itu dari hari ini? Maka pas dari hari ini saudara, karena kedewasaan rohani tidak pernah muncul tiba-tiba. Kedewasaan rohani, hal-hal yang baik yang Tuhan ingin kita nikmati itu bertumbuh melalui kesetiaan kita sehari-hari, step by step, dibangun sedikit demi sedikit. Saudara, Kingdom Living, tema kita tahun ini, berbicara Tuhan ingin kita menikmati kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tapi semuanya itu yang ingin kita miliki harus menjadi bayangan kita, saudara. Visi kita mau ke sana. Saudara dan saya jangan jalani hidup ini dengan
berpikir tidak perlu persiapan, tidak perlu perencanaan. Saudara, saya berpikir ke depan, saya mau jadi apa? Tentu harapan doa kita yang di gereja maupun di rumah, kita ingin jadi lebih baik dan semakin baik, saudara. Amin. Dalam hal keluarga, kesehatan finansial, engkau dan saya harus punya visi, membayangkan ke depan, termasuk semut. Saudara sadari bahwa musim kehidupan tidak akan selalu sama. Ada musim yang baik, ada musim yang buruk. Dan hanya engkau yang punya hikmat bijaksana dalam mempersiapkan. Engkau tidak akan menangis pada akhirnya. Sekalipun sulit, engkau akan tetap baik-baik saja. Mengapa? Engkau bisa mempersiapkan untuk masa yang sulit itu. Saudara, yang kedua, visi itu membuat seseorang bertindak hari ini. Hari ini, saudara. 1, 2, 3, hari ini. Membuat seseorang bertindak bukan besok, bukan nanti, tapi today, now, dia bertindak hari ini untuk visi. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam budaya timur dekat kuno, di zaman Salomo, masyarakat hidup berdasarkan musim. Termasuk kita juga di Indonesia, musim panas, musim hujan, saudara ya. Luar negeri 4 musim. Di musim zaman Salomo, Timur Tengah, hal itu pun berlaku sama. Musim panen, saudara, kalau bicara dalam hal pertanian, perkebunan, perladangan, berlangsung dalam waktu yang terbatas. Dan jika seseorang tidak bekerja di saat itu, ketika gandum siap dipanen, resikonya saudara, panennya bisa hancur karena hujan. Habis saudara, nggak sempat dipanen. Atau dimakan binatang, tikus sawah kayak macam-macam hama, habis saudara padahal siap dipanen. Atau saudara gagal karena kondisi cuaca yang tidak mendukung. Nah, para petani saudara menyadari panen ini siap dituai, di musim panas yang memang tidak nyaman saudara, mereka tetap mau keluar memanen hasil panenan saudara. Mengapa? Untuk hari esok, mereka tidak mau tunda hari ini. Saudara, semut ini menjadi simbol kebijaksanaan karena dia memahami yang namanya waktu. Dia memahami waktu. Seperti petani saudara, dia paham ini waktu panen, nanti masa-masa yang sulit bisa datang. Petani saudara tidak menunggu musim hujan dulu saudara, untuk baru kejar-kejar, banjir datang baru mau ambil panen. Mereka manfaatkan hari ini juga untuk memanen saudara. Masa yang mendukung untuk menanam, mereka menanam. Masa yang mendukung untuk menyiram, mereka menyiram. Mereka tidak tunda-tunda saudara. Mereka mempersiapkan semuanya. Dikasih kesempatan hari ini, mereka ambil. Mengapa? Karena kalau mau tunggu bencana datang, hujan deras datang, hama datang, nyelamatin panen sudah terlambat. Bapak Ibu Saudara, ayat 8 yang kita baca ini, semut dikatakan mengumpulkan makanan di musim panas. Dan masa panen itu mereka kumpulkan juga. Mereka tidak berkata, nanti saja. Mereka tidak berkata, tenang kawanku, masih banyak waktu, santai. Mereka tidak berkata, besok saya mulai. Bapak Ibu Saudara, orang yang memiliki visi akan bertanya, apa yang harus saya lakukan hari ini untuk mencapai tujuan itu? Tetapi orang yang suka menunda-nunda akan berkata, bisa nggak sih itu dikerjakan nanti saja? Saudara lihat ya, begitu terbalik. Orang yang punya pandangan ke depan, dia tidak pernah tunda. Dia selalu mengerjakan di hari ini. Saudara, visi selalu mendorong adanya tindakan. Penundaan selalu membunuh tindakan. Bapak Ibu, baca kalimat ini cerna pelan-pelan. Waktu kita punya harapan di masa depan, bayangan tentang masa depan yang indah, saudara, harusnya itu mendorong tindakan kita hari ini. Saya mau buat apa untuk ke sana? Tapi orang yang santai-santai berleha-leha, saudara, akhirnya membunuh tindakan, tidak lakukan apapun. Saudara, penundaan adalah musuh terbesar daripada visi hidup kita. Kalau engkau punya kebiasaan menunda, itu akan menghancurkan impianmu bagi masa depan. Seringkali masalah terbesar, saudara, bukan karena kita kemalasan yang terang-terangan, melainkan kebiasaan menunda. Bapak Ibu perhatikan, di ayat 8 kita stop baca, nanti di rumah boleh lanjut baca. Ayat 9 berkata, berlanjut dengan ngomongin semut, lalu berpindah berbicara soal kemalasan. Kemalasan, saudara. Ayat 9 berkata apa? Hai pemalas.
Berapa lama lagi engkau berbaring? Nah saudara, dijawab lagi saudara. Ayat 10 nanti Bapak Ibu lihat, dikatakan tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Bapak Ibu ada yang ngomongin ini dalam hidup kita sehari-hari di rumah? Waktu istri panggil kita, bangun Noy. Atau mama papa kita bilang, oi nak bangun. Engkau mengutip ayat 10 ini, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Kau udah baca firman Tuhan mah. Kau udah baca firman Tuhan hai suamiku. Ya saudara, ada yang mengatakan ini di rumah? Alarm sudah bunyi, sudah matiin, tetap tidur. Kalau orang rumah, bangun. Tenang, tidur 5 menit lagi. Mengantuk 5 menit lagi. Saudara, ayat 9, terutama ayat 10, dikatakan tidur sebentar lagi. Mengantuk sebentar lagi. Saudara, ternyata kata sebentar ini, saudara. Bapak Ibu bilang dulu, 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Sebentar. Kata ini, saudara, bisa menghancurkan impian yang Tuhan ingin kita alami. Kata ini satu, saudara. Tapi dampaknya luar biasa. Saudara, hidup yang sering menggunakan kata sebentar, sering hancur. Contohnya begini, saudara. Sebentar lagi saya bertobat. Sebentar lagi saya berdoa. Sebentar lagi saya akan perbaiki hubungan. Sebentar lagi saya mulai melayani. Sayang 1000 sayang saudara. Contoh yang pertama, sebentar lagi saya bertobat. Terjadi kecelakaan, maaf saudara. Pulang ke sorga, gak sempat bertobat. Gara-gara kata sebentar. Sebentar lagi saya berdoa. Masih bisa lah kali saudara ya. Asal dia sadar, dia ingat. Ada orang sebentar lagi saya memperbaiki hubungan. Gak sempat memperbaiki hubungan. Sebentar terus. Sudah kandas, gak bisa lagi. Sebentar lagi saya mau mulai melayani. Sebentar. Tunda terus padahal Tuhan sudah memberikan visi untuk melayani. Kaki sudah encok, badan sudah lemah, kesehatan sudah tidak bagus. Mau mulai melayani, sudah sulit. Saudara, pertanyaannya yang sering kita ngomong dan kita ucapkan, mungkin kalimatnya seperti ini saudara. Siapa yang pernah berkata, besok saja saya kerjakan, tapi besoknya ngomong hal yang sama lagi saudara. Contoh saudara, Bapak Ibu, di antara kita mungkin ada yang berencana diet. Ditanya suami, kau rencana diet hari ini? Besok Pak. Besok saya mulai. Besoknya ditanya lagi, sih rencana kau diet besok mulai? Besok lagi. Kapan kau akan kerjakan besok? Kapan kau akan mulai berhenti merokok? Saya tahu Tuhan mengasihi saya. Saya sungguh rencana bertobat. Saya besok berhenti merokok. Berjuang. Sungguh ya, sungguh. Janji. Komitmen. Sampailah besok hari, saudara. Katanya masih ada kerinduan. Mana? Janji komitmennya. Oh iya, besok. Saudara lihat, besok. Saudara ada yang pernah berucap seperti ini, saudara? Angkat tangannya sedikit aja, saudara. Jangan terlalu banyak, saudara. Saya pengen lihat. Jangan terlalu tinggi engkau angkat tangan, saudara. Siapa di antara saudara, entah dalam hal diet, apapun, saudara, komitmen saudara, belum tentu hal yang jelek, saudara, tapi hal yang baik juga. Engkau, itu tuh aku tuh, tersinggung aku tuh, itu tuh aku tuh. Saudara angkat tangannya separuh saja, saya dari depan kelihatan kok. Siapa di antara saudara yang pernah ngomong kayak gini, Bapak Ibu angkat tanganmu? Tidak ada. Saya tanya sekali lagi saudara, jujur di hadapan mata manusia bisa tidak melihat, tapi mata Tuhan selalu melihat. Saya tanya sekali lagi saudara, pernah ada yang bergumul dalam kebiasaan seperti ini? 1, 2, dan 3. Angkat tanganmu separuh saja. Devi jangan terlalu tinggi, Devi. Wow,
Wow, luar biasa GFCC, saudara. Hanya 5% daripada saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu, luar biasa engkau. Tapi adakah kejujuran di balik sikap itu, saudara? Bapak Ibu saudara, dengarkan. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Bulan berganti tahun. Di akhir 2026, tidak ada perubahan. Mengapa? Tunda terus. Kalau engkau seorang yang membangun rumah, cuman pinter gambar, rancanganmu indah pengen punya rumah ini, tapi engkau tidak mulai-mulai, cuman lihat gambar terpesona, tidak ada tindakan, beli bahan, siapin uang, panggil kontraktor, gambar tetap adalah gambar, tidak akan jadi kenyataan. Saudara, demikian juga kehidupan rohani kita. Tidak cukup berkata suatu hari saya pasti lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Satu hari saya akan melayani. Tidak cukup berkata satu hari saya akan berubah. Bapak Ibu ingatlah, iblis seringkali tidak membuat kita sering menolak Tuhan. Dia cukup membuat kita terus menunda ketaatan. Pertanyaannya, apa yang selama ini kita tunda dan bisa kita mulai lakukan hari ini untuk mencapai visi indah yang Tuhan sudah berikan? Efesus pasal 5 ayat 16 berkata demikian. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita baca bersama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Banyak orang gagal bukan karena tidak punya kesempatan. Kesempatan untuk berubah, untuk mencoba, untuk sukses. Tapi karena tidak memanfaatkan pintu kesempatan yang Tuhan sudah buka bagi mereka. Mereka tunda, nanti saja, besok saja. Akhirnya pintu itu gak pernah dimasuki. Saudara, ketika engkau masih sehat, bangunlah karakter. Ketika engkau masih muda, banyak anak-anak youth, bangunlah disiplinmu sejak sekarang. Ketika engkau masih memiliki keluarga, Tuhan masih berikan keluarga dalam hidupmu, bangunlah baik-baik, perjuangkan, doakan, usahakan. Ketika masih ada kesempatan beribadah, bangunlah kehidupan rohani. Mengapa saudara? Satu waktu, kesempatan akan berlalu, dan kau akan menyesal. Saudara, visi itu penting dalam kehidupan kita. Amin. Visi membuat seseorang bertindak hari ini. Dan yang terakhir saudara, visi menuntut pengorbanan. Pengorbanan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada yang senang berkorban? Pengorbanan membuat kita kadang tidak nyaman. Membuat kita rugi. Membuat kita sesuatu keluar dari hidup kita, saudara. Yang harusnya menjadi hak kita. Saudara, salah satu alasan banyak orang tidak memiliki masa depan yang baik adalah karena mereka tidak mau mengorbankan kenyamanan hari ini. Setuju Bapak Ibu? Banyak orang tidak memiliki masa depan yang baik karena tidak mau mengorbankan kenyamanan hari ini. Mengapa seseorang terus menunda olahraga? Nah ini saudara ya. Mengapa? Karena rasa nyaman hari ini lebih besar daripada manfaat kesehatan yang belum terjadi. Mengapa seseorang menunda kehidupan doa? Contohnya saudara, karena kenyamanan saat ini lebih menarik daripada hidup rohani yang belum terlihat buahnya, hasilnya. Lebih memilih kenyamanan hari ini. Semut saudara yang kita baca, dia mengorbankan kenyamanan hari ini demi kesiapan hari esok, demi keamanan hari besok. Saudara, kalau engkau diberi Tuhan mimpi, sehat, badanmu ideal, keuanganmu bagus, keluargamu kuat, engkau harus rela mengorbankan kenyamananmu hari ini. Visi, saudara. Membuat seseorang sanggup berkata tidak apa-apa, aku tidak nyaman hari ini. Demi sesuatu yang lebih besar di masa depan. Saudara, Musa adalah contoh yang luar biasa. Dia meninggalkan kenyamanan istana Mesirnya karena dia melihat upah yang lebih besar yang Tuhan berikan. Dia berani kehilangan sesuatu hari ini karena penglihatan tentang masa depan yang Tuhan sediakan. Saudara, ini Musa, ini semut. Contoh pribadi kita.
kalimat pertanyaan yang terakhir, saudara. Pernah tidak saudara mengalami ini? Siapa yang pernah berniat bangun pagi, tetapi akhirnya kalah oleh bantal dan selimut, saudara? Ada, saudara? Aku mau bangun pagi besok. Jam 5 aku bangun. Tekad, janji. Gak usah ada yang ngacau. Besok bangun jam 5 pagi. Aku mau jogging. Jam 5 pagi. Tapi akhirnya apa, saudara? Akhirnya apa, Bapak Ibu? Tetap diranjang sampai jam 6, jam 7. Oh, orang rumah salah dengar. Itu komitmen besok. Bukan hari ini. Sampailah besok, saudara, ngomong lagi dengan orang rumah. Aku janji. Aku bangun jam 5 pagi. Aku tidak makan yang minyak-minyak. Bakmi. Apalagi, saudara? Demi jaga postur. Semua yang berserat, aku makan. Semua yang junk food, aku tidak makan. Tapi berhenti di KFC, saudara. Nah, musuh benci KFC. Bukan, saudara. Nah, musuh benci bakmi aloy. Bukan, saudara. Jemaat kita itu, saudara ya. Saudara silakan nikmati. Tapi banyak orang ngomong doang, saudara. Aku mau jaga badanku dari junk food, dari makanan tidak sehat. Aku tidak mau makan yang minyak-minyakan. Aku mau seimbangkan. Saya jaga keseimbangan. Tapi kalah, saudara, dengan kenyamanan hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, orang yang memiliki visi rohani akan rela berdoa meskipun belum melihat hasilnya. Akan baca firman meskipun belum paham semuanya. Akan melayani meskipun luput dihargai. Akan hidup benar meskipun tidak populer. Bapak Ibu, mengapa kita perlu rela berkorban untuk kenyamanan hari ini? Karena kita punya iman. Kita pengen punya tubuh yang sehat. Kita pengen punya keluarga yang sehat, keuangan yang sehat. Dan Ibrani berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau engkau ingin punya sesuatu yang baik ke depan, seperti iman, saudara, kau tidak melihat itu hari ini, tapi kau ingin menikmati itu nanti. Korbankan kenyamananmu hari ini. Silakan nikmati makanan-makanan yang enak. Bakmi, KFC, apapun, saudara, McD. Tidur dengan nyaman di hari-hari libur, tapi di waktu yang sama, kau jaga keseimbangan. Kau tetap olahraga, hemat uangmu, baca firman, untuk sesuatu yang mungkin kau belum lihat sekarang, tapi kau akan nikmati nanti. Saudara, orang yang memiliki visi ini yang terakhir, Bapak Ibu, tidak hidup berdasarkan apa yang paling nyaman sekarang, tapi berdasarkan apa yang paling bernilai di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, semut tidak hanya memperhatikan keenakan hari ini, kenikmatan hari ini, tapi dia bisa mempersiapkan hari esok. Saudara dan saya, mari kita bersedia berkorban, miliki visi dengan rela bersedia berkorban, dan hentikan kebiasaan menunda. Kalau Tuhan gerakkan kau mulai hari ini, dan kau mulai untuk mencapai berkat terbaik yang Tuhan sediakan. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Sampai waktu sebentar merenungkan firman Tuhan ini. Saudara, ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi engkau dan merindu bahwa engkau mengalami berkat terbaik yang Tuhan sediakan. Adakah rencana-rencana yang Tuhan taruh dalam hati kita? Planning, goal yang Tuhan taruh, tapi belum jadi kenyataan karena salah kita sendiri. Kita masih menunda, kita masih belum rela mengorbankan kenyamanan hari ini.
Saudara, mari bergeraklah hari ini, jangan tunda untuk menggapai apa yang Tuhan berikan. Katakan, Tuhan, ini aku, ini mimpiku, ini rencana yang Tuhan taruh, tolong aku mempersiapkan sebaik mungkin. Saudaraku, mari jangan jadi orang bodoh yang hancur karena tidak persiapan. Tapi engkau memandang masa depan bersama dengan Tuhan. Katakan, Tuhan, tolong aku jadi orang yang bijaksana, penuh hikmat daripada Tuhan. Mari berdoa pribadi, Bapak Ibu. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Mengingatkan kami sekali lagi bahwa seperti semut Tuhan yang mengumpulkan di musim panen, kiranya di saat ini kalau kami mengalami musim-musim yang baik, kami tidak lengah dalam kesantaian, dalam kenyamanan, tapi kami belajar untuk mempersiapkan masa depan. Tuhan, apapun yang kami rindukan, beri kami ketekunan, beri kami kegigihan, beri kami daya juang, sehingga sekalipun lingkungan sekitar menyepelekan apa yang kami buat, kami akan bersuka cita pada akhirnya melihat persiapan kami tidak sia-sia, pengorbanan kami tidak sia-sia, karena kami telah bijaksana di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.